Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui tersenyum, dan berkata, saya berbeda dari Anda. Kami berbicara tentang posisi kami terlebih dahulu, lalu mendiskusikan benar dan salah. Posisi. Mubai berkata dengan dingin, jadi, kamu akan berdiri di sisi penyihir itu. Sui menggelengkan kepalanya, kamu salah, ini posisiku. Mubai mengerutkan kening, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sikapnya sangat kuat, menunjukkan ketidaksenangan. Sui tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, kamu akan mengerti nanti. Dia menjentikannya. Engah. Wanita yang berlutut di depannya musnah. Adegan ini membuat Mubai sangat rileks, dan berkata, terlihat bahwa kamu masih memiliki sedikit hati nurani di hatimu. Sui menghela nafas, kamu salah, aku hanya tidak menyangka dia akan memberiku sebotol anggur. Panci anggur yang diseduh dengan hati manusia itu menjijikkan. Dan Mubai tidak berbicara omong kosong, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh iblis itu, dan membunuh semua pembudidaya biasa di istana. Sui tidak menghentikannya. Ketika para pembudidaya kasual ini memasuki aula utama, dia dapat melihat bahwa ini adalah monster yang menjilat darah, jadi dia mengabaikan mereka dan memilih untuk duduk jauh di sudut. Tetapi saya harus mengatakan bahwa adegan ramai dari para pembudidaya biasa yang berkumpul untuk minum dan berdiskusi tentang Tao memang sangat menarik. Jika Anda tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh para pembudidaya biasa ini, maka, diskusi malam salju, malam ini pasti akan berakhir dengan sukses. Orang-orang itu kompleks. Orang miskin dan kejam seringkali memiliki sisi yang tidak diketahui. Sebaliknya, berapa banyak hal memalukan dan kotor yang telah dilakukan oleh orang-orang sok suci di belakang mereka, dan berapa banyak orang yang tahu. Hitam dan putih, baik dan jahat. Di dunia domain dewa yang luas ini, tidak pernah ada standar yang dapat diukur. Setiap orang bertindak dengan memilih untuk berdiri di tanah mereka sendiri. Namun, melihat Mubai hari ini membuat Sui melihat kemungkinan yang berbeda. Aula itu dipenuhi darah dan mayat di mana-mana. Mubai sedang mengumpulkan rampasan. Dilihat dari tekniknya yang terampil, jelas dia telah melakukannya berkali-kali. Tampaknya putra ini bukan orang yang bertele-tele. Dia memahami prinsip mengolah segala sesuatu untuk digunakan sendiri dan mengolah perang dengan perang. Sui memikirkannya. Dapat disimpulkan bahwa dengan kode etik Mubai, dia pasti akan diisolasi di Kaiyuan Daozong, dan pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Mungkin karena ini, dia memilih untuk memburu monster-monster itu untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Ini untuk mendukung perang dengan perang, dan diperjuangkan dengan pisau dan nyawa di tangan. Bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat? Setelah mengemasi jarahan, Mubai tiba-tiba menatap Sui. Sui tersenyum dan berkata, seorang pejalan kaki. Mubai mengerutkan kening, mengapa kamu bergaul dengan monster-monster ini malam ini? Sui tercengang, dan segera mengerti bahwa anak ini meragukannya. Melihat Sui tidak berbicara, mata Mubai tiba-tiba menjadi tajam, jika kamu tidak mau menjawab, beranikah kamu membiarkanku mencoba dengan harta karun darah spiritual? Membalik telapak tangan, sebuah cermin harta karun hitam muncul. Buku harta karun darah spiritual. Harta karun rahasia untuk mendeteksi ki dan darah. Dikatakan bahwa semakin banyak kejahatan yang dilakukan, semakin berat dosa pada tubuh, yang dapat dirasakan melalui buku harta karun darah spiritual. Namun, meskipun harta rahasia ini ajaib, mereka tidak maha kuasa, ada banyak metode rahasia di dunia yang dapat menghancurkannya. Juga, Sui tersenyum dan setuju, menjentikkan jarinya, dan gumpalan darah mengalir keluar dan mengalir ke dalam harta darah spiritual. Segera, cermin harta karun darah spiritual hitam bersinar, dan lingkaran darah merah dan kaya muncul di permukaan. Seluruh tubuh Mubai membeku, matanya membelalak, berapa banyak orang yang harus dibunuh orang ini sebelum dia bisa mengumpulkan darah setebal itu. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah deteksi, Ling Sui Baojian bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan, dan akhirnya hancur berkeping-keping dengan keras, dan meledak di telapak tangan Mubai. Dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, wajahnya berubah goyah.
Ada sentuhan keterkejutan di matanya saat melihat Suyi, pria ini mungkinkah iblis tua yang menyembunyikan rahasianya. Rasa dingin mengalir di punggungnya, dan Mu Bai menyadari bahwa dia kemungkinan besar akan menghadapi krisis besar malam ini. Terkejut, Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Mu Bai menarik napas dalam-dalam, matanya tenang, seseorang yang tidak takut hidup dan mati, akan peduli dengan hal-hal ini. Suyi berkata dengan penuh minat, jika saya memberi Anda cara untuk bertahan hidup malam ini, apakah Anda akan menganggap saya sebagai musuh di masa depan? Mu Bai terdiam sesaat, dan berkata, pertama-tama saya akan mengidentifikasi identitas dan asal Anda, kemudian mengumpulkan kejahatan Anda, dan kemudian memutuskan apakah akan membunuh Anda atau tidak berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Suyi berkata, lihat saja buktinya. Mu Bai dengan tenang berkata, tidak buruk. Suyi meluangkan waktu untuk bertanya, bagaimana jika saya adalah penguasa dunia di wilayah dewa ini? Misalnya, Buddha Lentera di Gunung Lingshan di surga barat, atau dewa-dewa Yun Xiao di pengadilan Tao Sanxing. Mu Bai berkata tanpa ragu, aku berkata, tidak peduli siapa itu, aku hanya melihat bukti untuk membunuh orang. Termasuk tokoh dominan yang kamu sebutkan, tidak terkecuali. Dia berbicara dengan tenang, tanpa ragu-ragu. Suyi menatap Mu Bai dalam-dalam, dan berkata, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu bisa menepati apa yang kamu katakan malam ini di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat rahasia dan menyerahkannya kepada Mu Bai. Ini adalah metode rahasia untuk merasakan ki dan darah. Ini jauh lebih dapat diandalkan daripada buku harta karun darah spiritual. Itu harus menjadi kompensasi kecilku. Terimalah dia. Mu Bai terkejut, mengambil jimat rahasia, dan melihat bahwa apa yang tercatat di dalamnya adalah metode rahasia yang disebut bab penginderaan Xuan Yin. Hanya melihat namanya, Mu Bai tidak peduli. Tetapi ketika dia melihat isi dari metode rahasia ini, dia tidak bisa tidak membenamkan dirinya di dalamnya, melupakan dirinya sepenuhnya. Suyi duduk di kursi anyaman dan melihat keluar aula. Saat itu larut malam, dan salju lebat telah berhenti di beberapa titik. Pegunungan di kejauhan berwarna putih polos, dan di bawah cahaya bintang yang redup, mereka tampak tertutup pakaian putih, menutupi pegunungan. Angin dingin melolong dan merengek. Dengan lambaian jubah lengan Suyi, api unggun di aula dinyalakan kembali, menambah kehangatan pada aula yang berdarah dan gelap ini. Setelah sekian lama, Mu Bai terbangun seperti mimpi, dan menghela nafas panjang. Berani bertanya mengapa kamu memberiku metode ajaib seperti itu? Tanya Mu Bai. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, aku hanya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa pergi dengan pisau ini, dan apakah itu akan memiliki kekuatan untuk mengejutkan dunia. Suyi menyesap anggur, menunjuk ke gunung dan sungai di luar istana, dan berkata, jika, di masa depan, Anda dapat menetapkan aturan bahwa setiap orang harus menghormati dan menghormati dunia ini yang tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hitam dan putih lebih baik. Mu Bai tertegun, seolah terkejut, tetapi juga seolah hatinya tersentuh. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan jimat rahasia itu, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan mengingat kebaikan ini, tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda adalah orang yang berdosa, saya tetap tidak akan membiarkan Anda pergi. Suyi tertawa, tanpa komitmen. Mu Bai tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Melihat pihak lain pergi, Suyi membalik telapak tangannya. Pisau kebencian surgawi muncul. Putra ini memiliki hati yang murni, tak kenal takut dan tak kenal takut. Yang sangat langka adalah cara dia mengejar beresonansi dengan saya. Ada riak dari pisau kebencian surgawi, ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama aku beresonansi dengan seseorang. Suyi berpikir dalam-dalam dan berkata dia memang orang yang langka. Sebelumnya, alasan mengapa dia berbicara dengan Mu Bai adalah karena dia mengagumi kekuatan karakter dan cara berpikir Mu Bai di satu sisi, dan di sisi lain, itu juga karena sabar kebencian surgawi beresonansi dengan kekuatan pedang hebat Mu Bai di masa lalu. Ini di luar dugaan Suyi. Anda harus tahu bahwa tidak peduli apakah pisau ini jatuh ke tangan Moye dari kuil Yunji sebelumnya atau diperoleh sendiri, dia tidak pernah benar-benar menyerah.
Tapi sekarang, Mubai itu hanya memiliki basis kultivasi dari keabadian sejati di alam void, tetapi karena kesombongan dan jalannya, dia memanggil saber kebencian surgawi untuk beresonansi dengannya. Bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut? Aku ingin membantunya. Heaven Head Knife mengungkapkan posisinya secara langsung. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat lagi. Malam memudar dengan cepat, dan hari semakin dekat. Salju turun lebat sepanjang malam, dan langit, bumi, gunung, dan sungai semuanya putih. Dengan pisau panjang di punggungnya, Mubai bergegas menuju sekte tersebut. Dalam 3 tahun terakhir, sekte tersebut telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan masalah internal dan eksternal. Bahkan jika Mubai hanyalah murid luar, bahkan jika dia diisolasi di sekte, tidak ada yang mau melihatnya. Tapi dia tidak akan berdiri. Dia adalah seorang yatim piatu, dijemput oleh seorang tetua dari sekte luar sekte ketika dia masih dalam masa pertumbuhan, dan tinggal di sisinya untuk merawatnya dengan baik. Bagi Mubai, sekte itu adalah rumahnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang di Zongmen itu. Yang dia pedulikan adalah keluarga ini. Kasihan. Penatua yang mengadopsinya meninggal di tangan setan bertahun-tahun yang lalu selama perjalanan. 3 jam kemudian, langit sudah cerah, dan gunung serta sungai tertutup perak. Dalam setengah jam, kita akan tiba di Zongmen. Mubai berpikir sendiri. Mubai. Tiba-tiba, sesosok muncul di kejauhan. Mubai mengangkat matanya dan merasakan kekaguman di hatinya. Fuyong. Salah satu budak tua di samping Raja Abadi Luhui, penguasa Aula Roh sejati Zongmen. Raja Iblis Suci yang kuat. Fuyong senior, kenapa kamu di sini? Mubai menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Fuyong tampak tua, dengan wajah panjang dan sempit, rongga mata cekung, dan sikap yang agak menyeramkan. Dia berkata dengan kosong, apa yang kamu katakan? Mubai mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kembalikan padaku. Wajah Fuyong dingin dan matanya menakutkan. Sebelumnya, saya menerima surat mara bahaya dari seorang junior di keluarga saya, mengatakan bahwa saya bertemu dengan Anda, bintang jahat. Beraninya Anda mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Mubai berkata dengan tenang, sebelumnya, aku memang membunuh seorang penyihir yang telah melakukan banyak kejahatan, tapi aku yakin jika senior Fuyong tahu tentang kejahatan penyihir itu, dia pasti akan menyetujui tindakanku. Wajah Fuyong jelek, jadi, kamu sudah membunuhnya. Mubai mengangguk. Kamu keparat. Pipi Fuyong pucat, dan dia berkata dengan marah, tidak heran semua orang di sekte menganggapmu sebagai penjahat. Beraninya kamu melakukan hal yang tidak berperasaan. Senior, penyihir itu pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tepat ketika Mubai hendak menjelaskan, Fuyong menyela dengan marah, ibumu pantas mendapatkannya. Aku hanya tahu bahwa pembunuhnya membayar dengan nyawanya. Ledakan. Dia menembak langsung, cahaya keperakan merobek langit, dan menebas ke arah Mubai. Tetapi pada saat ini, nyala pelangi ilahi yang suram tiba-tiba muncul, dengan mudah membakar cahaya ilahi perak itu menjadi abu. Murid Fuyong berkontraksi. Mubai, yang mengeluarkan pisau panjangnya dan hendak bertarung, juga terkejut. Segera, keduanya melihat sosok ramping muncul dari langit cerah di kejauhan. Itu adalah wanita yang cantik dan mengharukan, bahkan jika dia mengenakan jubah Tao yang sederhana dan bersih, kecantikannya tidak dapat disembunyikan. Kulit Fuyong tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru memberi hormat budak tua Fuyong, saya memberi hormat kepada yang lebih tua. Mubai juga meletakkan pisau panjangnya dan melangkah maju untuk memberi hormat. Ketika dia melihat wanita cantik berjubah Tao, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dari alis. Wen Ruoxue, seorang legenda yang muncul seperti komet di Keiyuan Daozong mereka. Pada waktu bersamaan, dalam kegelapan yang tak seorang pun bisa melihatnya. Saat melihat wanita berjubah Tao, Wen Ruoxue, Su Yi juga terkejut, merasa tidak asing. Seperti terlihat di suatu tempat. Su Yi ingat. Saat itu, Su Yi, saudara laki-laki dan perempuan Luo Qingdi dan Luo Xuanji bertemu dengan tim dalam perjalanan dari era Changhe ke domain dewa.
Tim itu berasal dari Kaiyuan Daozong. Saat itu, seorang lelaki tua yang mengaku sebagai Tu Yufang mengajak mereka untuk bepergian bersamanya. Dan Su Yi ingat bahwa ada wanita berjubah Daois di tim Tu Yufang. Itu hanya hubungan sepihak, dan Su Yi sama sekali tidak mempedulikannya saat itu, jadi dia baru mengingatnya sekarang. Ini menarik. Mata Su Yi berkedip. Menjauh. Wen Ruoxue memandang Fuyong dengan mata dingin, dan berkata, mengapa kamu melakukan sesuatu pada murid sektemu sendiri? Keringat dingin muncul di dahi Fuyong, dan dia menjelaskan dengan cepat. Memang benar bahwa dia adalah seorang budak tua di samping Raja Abadi Lu Hui, tetapi bahkan Raja Abadi Lu Hui harus disebut sebagai penatua di depan Wen Ruoxue, dan statusnya terlalu berbeda. Setelah mendengarkan penjelasan Fuyong, Wen Ruoxue menatap Mubai dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mubai hanyalah murid luar, dibandingkan dengan Wen Ruoxue, yang satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menceritakan tentang hal-hal yang dia buru dan bunuh monster itu satu per satu. Penatua Wen, Anda juga mendengarnya, putra ini tidak memiliki hati nurani, dia harus dihukum atas kejahatannya. Fuyong berkata dengan sedih, lagi pula, di dunia ini, bagaimana bisa keluarga sendiri melakukan sesuatu untuk keluarga sendiri? Mubai mengatupkan bibirnya dan tetap diam. Dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan tidak perlu menjelaskan apapun. Wen Ruoxue merenung sejenak, dan berkata saya percaya bahwa sifat Mubai tidak akan pernah salah pada siapapun. Junior Anda telah melakukan banyak kejahatan, dan dia ditakdirkan untuk menyebabkan bencana di masa depan, yang akan melibatkan Anda. Menurut pendapat saya, apa Mubai melakukannya dengan baik? Fuyong tertegun. Mata Mubai berbinar, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Wen, yang memiliki status yang begitu mulia, akan memilih untuk percaya pada sosok pinggiran di sekte seperti dirinya. Tetapi, Mubai dengan cepat menekan emosi batinnya. Dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut, kesalahpahaman dan penolakan, sampai sekarang, dia tidak lagi mengharapkan siapapun untuk memahaminya. Secara alami, dia tidak akan terbawa suasana hanya karena kata-kata Wen Ruoxue. Jadi juniorku itu mati sia-sia. Fuyong kehilangan akal sehatnya. Mata Wen Ruoxue dingin, apakah kamu tidak yakin? Fuyong membeku, dengan cepat menundukkan kepalanya, dan berkata aku tidak berani memiliki ketidakpuasan. Mubai berkata langsung Penatua Wen, Fuyong memilih untuk membunuh murid-muridnya untuk membalas dendam pribadinya. Tindakan seperti itu harus dihukum berat menurut 33 aturan dalam pasal 9 hukum pidana sekte. Mata Fuyong membelalak marah, dia tidak pernah menyangka bahwa Mubai akan memukulinya. Wen Ruoxue mengerutkan kening dan menghela nafas dengan saya di sekitar, dia tidak berhasil, bukan? Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata masalah hukum pidana adalah dasar dari sekte, dan tidak ada yang boleh melangkahi atau menyentuhnya. Melihat bahwa dia akan melanjutkan, Wen Ruoxue merasa sedikit tidak berdaya, dan berkata, oke, menurutmu bagaimana dia harus dihukum? Wajah Fuyong tiba-tiba berubah. Mubai berkata dengan tenang, dia tega membunuh murid-muridnya, meskipun pada akhirnya dia gagal, dia harus dihukum berat. Dari sudut pandang muridku, hukuman paling ringan adalah cambukan 300 kali, memerintahkan dia untuk berhenti dan memikirkan kesalahannya. Fuyong berkeringat dingin, memohon belas kasihan. Hukuman cambuk Zongmen sangat kejam, disiksa dengan cambuk ajaib. Dengan 300 cambukan, jika Anda tidak mati, Anda harus mengelupas kulit Anda. Wen Ruoxue tidak bisa membantu tetapi berkata Mubai, saya telah mendengar tentang beberapa hal tentang Anda, tetapi saya masih tidak mengerti, Anda benar-benar tidak peduli dengan kasih sayang. Mubai menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang aturan adalah aturan, dan alasan adalah alasan. Sebelum aturan, alasan juga harus menyerah. Jika tidak, aturan akan dilanggar. Siapa yang akan mematuhi aturan di masa depan? Wen Ruoxue sedikit tidak berdaya, dan akhirnya melihat gaya melakukan hal-hal dari murid luar yang dianggap sebagai bintang jahat oleh sekte tersebut. Tidak heran dia dikucilkan dan diasingkan oleh begitu banyak orang.
Namun, saya harus mengatakan bahwa dia masih menghargai tubuh besi Mubai. Lupakan saja, lakukan saja apa yang kamu katakan. Wen Ruoxue akhirnya membuat keputusan, Fuyong, kamu kembali ke sekte sekarang dan terima sendiri hukumannya. Fuyong hanyalah seorang budak tua di sebelah Immortal King Lu Hui, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melindunginya. Wajah Fuyong muram, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik mayat Mubai menjadi ribuan keping. Segera, Fuyong pergi sendirian. Mubai juga hendak pergi, ketika Wen Ruoxue tiba-tiba menghentikannya dan berkata, apakah kamu tidak khawatir dikenakan oleh Immortal King Lu Hui? Mubai bekerja di Aula Roh Sejati, dan Raja Abadi Lu Hui adalah penguasa Aula Roh Sejati. Sisi baiknya, Raja Abadi Lu Hui mungkin tidak peduli tentang apapun, tetapi diam-diam, jika dia ingin memperbaiki Mubai, tidak ada banyak cara. Jangan khawatir. Mubai berkata, saya telah mengkhianati semua kerabat, dan saya tidak takut hidup dan mati. Tidak ada yang bisa saya takuti di dunia ini. Wen Ruoxue terdiam sesaat, menghela nafas, berhenti membicarakan topik ini, dan berkata, ayo pergi, kembali ke sekte bersamaku. Mubai tiba-tiba berkata, Penatua, mengapa saya merasa ada sesuatu yang Anda pikirkan? Wen Ruoxue terkejut, anak ini masih memiliki wawasan yang tajam. Segera, dia berkata dengan lembut, kamu mungkin juga tahu bahwa situasi Zongmen sangat sulit dalam 3 tahun terakhir, kan? Mubai mengangguk, dikatakan bahwa Sekte Awan Hitam secara bertahap mengikis kekuatan sekte kita dalam 3 tahun terakhir. Semua orang di sekte khawatir sekte kita akan kalah dari Sekte Awan Hitam. Aku tidak khawatir kalah, aku hanya khawatir sekte itu akan mengaku kalah terlebih dahulu. Wen Ruoxue berkata dengan ekspresi kecewa. Hati Mubai terkejut. Kaiyuan Daozong. Di aula utama sekte, sekelompok tokoh besar berkumpul, suasananya menindas dan suram. Baru-baru ini, Sekte Awan Hitam telah menyatakan berkali-kali bahwa selama kita menyerah, mereka tidak akan pernah membunuh kita. Guru, Sekte Awan Hitam didukung oleh raksasa teratas, Bajingdong Tian, dan kita ditakdirkan untuk menjadi lawan mereka. Alih-alih bertahan, ngapa kita tidak bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Tuan, dalam 3 tahun terakhir, sekte kami telah menderita banyak korban dan kehilangan banyak tuan untuk melawan Sekte Awan Hitam. Sampai sekarang, orang-orang di sekte tersebut sudah berfluktuasi, dan mereka hampir tidak dapat bertahan. Kepala sekolah, jika ini terus berlanjut, sekte kita akan berada dalam kekacauan sebelum musuh datang. Guru. Satu demi satu, tokoh-tokoh besar berbicara satu demi satu, mengungkapkan sikap mereka. Kebanyakan dari mereka memilih untuk berkompromi. Adegan seperti itu membuat tangan dan kaki Wen Ruoxue terasa dingin, dan hatinya terasa dingin. Dia tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah dalam 3 tahun terakhir, jika kita tidak membunuh musuh di luar dan mempertahankan wilayah Zongmen sampai mati, bagaimana Zongmen bisa bertahan sampai sekarang? Dan sekarang, sebelum musuh datang, kamu harus berkompromi dan menyerah. Apakah kamu layak untuk sesama murid yang tewas dalam pertempuran? Darah mereka tumpah dengan sia-sia. Dia marah dan matanya melebar. Banyak orang tidak berani melihatnya. Tetapi beberapa orang mencibir dalam 3 tahun terakhir, jika kalian tidak berteriak-teriak untuk melawan Sekte Awan Hitam sampai mati, bagaimana mungkin ada begitu banyak korban? Seseorang menggema tepat, kompromi dan tundukkan kepalamu lebih awal, dan situasinya tidak akan terlalu serius. Hati Wen Ruoxue menjadi dingin saat mendengar kata-kata itu. Ternyata di mata orang-orang ini, semua usaha dan pengorbanan selama 3 tahun terakhir semuanya salah. Ini bukan pendapat kami, tapi pendapat seluruh sekte. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, kultus awan hitam tidak dapat dihentikan, kita tidak dapat menangkisnya sama sekali, jadi mengapa berkorban dengan sia-sia? Memang, dalam 3 tahun terakhir, banyak sekte telah memilih untuk menyerah dan berkompromi dalam menghadapi invasi besar Sekte Awan Hitam. Sekarang, bukankah mereka semua hidup dengan baik? Beberapa orang berdebat. Apa artinya hidup dengan baik? Wen Ruoxue berkata dengan sedih, setelah sekte-sekte itu menyerah,
mana yang tidak dibersihkan oleh Sekte Heiyun dari atas ke bawah. Wilayah, warisan, dan sumber daya kultivasi di bawah kendali mereka semuanya digelapkan oleh Sekte Heiyun. Bahkan sekte-sekte itu semua murid telah direduksi menjadi pengikut dan menjadi budak kultus awan hitam. Kata-kata itu membuat banyak orang terlihat tidak nyaman. Seorang lelaki tua menghela nafas, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menyerah, bukan? Lebih baik daripada diinjak-injak oleh Sekte Awan Hitam, bukan? Wen Ruoxue sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia berkata, kamu memiliki status tinggi dan kultivasi tinggi, dan kamu akan memiliki cara hidup setelah menyerah, tetapi bagaimana dengan sekte lainnya? Sudah 3 tahun konfrontasi, kami yang berperang berdarah belum mengatakan apa-apa. Mengapa tulangmu melunak dulu? Kata-kata itu membuat banyak orang yang hadir terlihat murung. Cukup. Seorang lelaki besar berteriak dengan marah, Penatua Wen, perhatikan kata-katamu. Juga, kamu baru bergabung dengan sekte selama beberapa tahun, ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Semua orang juga sangat tidak puas. Wen Ruoxue menarik napas dalam-dalam, dan menatap kepala sekolah Ling Qingfeng yang diam selama ini. Ling Qingfeng menghela nafas, Penatua Wen, saya telah bersalah kepada Anda selama 3 tahun terakhir. Wen Ruoxue membeku, dan berkata, jadi, kepala sekolah sudah setuju. Ling Qingfeng mengangguk. Segera, tokoh-tokoh penting yang hadir merasa lega, dan banyak orang bahkan lebih senang. Wen Ruoxue kehilangan akal sehatnya. Sampai akhir pertemuan sekte ini dan orang-orang besar itu pergi satu demi satu, Wen Ruoxue tidak pulih. Dia tidak mengerti mengapa sikap Zongmen berubah begitu cepat. Penatua Wen, situasinya tidak dapat dihentikan, dan sekarang tidak mungkin untuk memaksanya. Di aula utama, hanya kepala sekolah Ling Qingfeng yang tersisa. Dia tiba-tiba tampak menua bertahun-tahun, dan berkata, guru kepala saya tidak dapat menghentikan saya, jika saya menolak, seluruh sekte akan tidak puas dan memiliki pendapat yang berbeda. Pada saat itu, kepala sekolah saya akan menjadi seorang rak kosong, saya tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Ling Qingfeng menghela nafas, ini disebut tren umum. Bahkan jika Anda tahu bahwa ada lubang api di depan Anda harus ikut serta. Hanya jika sekte tersebut menderita lubang api dan dibodohi, mereka akan belajar pelajaran, dan saya bisa belajar pelajaran. Gunakan kekuatanmu sendiri untuk melakukan perbaikan, dan cobalah untuk meminimalkan kerugian. Wen Ruoxue tertegun. Dia tidak menyangka bahwa kepala sekolah akan sangat tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Orang-orang sepertimu yang telah melakukan pertempuran berdarah dalam 3 tahun ini tidak akan menumpahkan darah mereka dengan sia-sia. Ling Qingfeng berkata, karena kamu sekte itu bertahan selama 3 tahun. Bahkan jika kamu menyerah sekarang, sekte awan hitam tidak akan berani melangkah terlalu jauh, karena kamu telah banyak menderita selama 3 tahun terakhir. Jelas tidak semua sekte kami adalah tulang lunak. Pada akhirnya, suara itu menjadi tegas. Wen Ruoxue tersentuh, dia akhirnya mengerti niat baik kepala sekolah. Sayang sekali mereka yang ingin menyerah dan menyelamatkan hidup mereka mungkin tidak akan mengerti niat seperti itu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.